Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 11? Ini libur 4 hari, jangan sampai selama libur 4 hari sama sekali tidak belajar ya. Kita persiapan untuk penilaian semester akhir tahun. Jadi di sini Bu Guru akan spill untuk kisi-kisinya. Perhatikan, nanti bisa ditanyakan kepada baik itu teman-teman belajar bersama atau guru lain, guru les, atau bersama orang tua kalian di rumah, orang tua ataupun saudara kalian di rumah. Baik, soal yang pertama adalah materi kita pada semester 2 ini adalah tentang ada 3 bab yang perlu kalian kuasai, yaitu tentang trigonometri, fungsi dan pemodelannya, dan turunan. Yang pertama tentang trigonometri, nomor 1 itu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nanti silakan dipelajari. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Jadi yang berbentuk persamaan geometri yang berbentuk kuadrat. Jadi agak tinggi sedikit daripada nomor 1. Kemudian nomor 3, menentukan panjang salah satu sisi segitiga menggunakan aturan sinus. Yang keempat, menentukan panjang salah satu sisi segitiga menggunakan aturan kosinus. Jadi nanti nomor 3 itu aturan sinus. Kalau aturan sinus itu di sana mestinya kamu sudah hafal ya. Jadi ada A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kalau nomor 1 dan 2 itu persamaan trigonometri, itu ada cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya sama dengan bla bla bla. Nah, itu ada sin, cos, tangen, ada banyak persamaan. Kemudian yang ini tadi aturan sinus. Kemudian aturan kosinus nomor 4 menentukan panjang salah satu sisi segitiga menggunakan aturan kosinus. Di sana ada salah satu rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Itu salah satunya. Jadi nanti silahkan dicari untuk berikutnya. Yang nomor 5 itu menentukan salah satu rumus jumlah atau selisih dua sudut. Jadi misalnya sin alfa plus beta sama dengan apa gitu ya. Seperti itu. Atau cos alfa plus beta atau cos alfa min beta begitu. Kemudian nomor 6 itu menentukan nilai sin A plus B. Sin A plus B. Jadi misalnya sin A plus B misalnya sin berapa ya? 135 atau sin 75 atau sin 15. Jadi sin A plus B yang diperoleh dari sudut istimewa gitu. Kemudian menentukan nilai sin A cos B. Jadi sin A cos B itu diperoleh dari apa? Dari misalnya kamu sudut rangkap sin 2 alfa atau sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Nah ini. Atau cos 2 alfa itu sama dengan apa? Diperoleh dari itu. Kemudian menentukan nilai tangen X jika diketahui tangen setengah X. Padahal tangen itu diperoleh dari sin per cos. Tangen itu diperoleh dari sin per cos. Tangen setengah X itu diperoleh dari sin setengah X per cos setengah X. Dulu sudah Ibu Guru jelaskan tentang sin setengah X itu rumusnya bagaimana, cos setengah X juga bagaimana. Silakan dibuka kembali catatannya. Kemudian berikutnya juga menentukan nilai cos setengah X. Diperoleh dari apa? Dari cos X. Di antaranya akar bla bla bla. Nah, silakan dibuka kembali. Yang berikutnya nomor 10 menentukan nilai dari sin A, sin B. Nah, di file PDF yang sudah saya berikan di sana ada rumus sin A sin B. 2 sin A sin B sama dengan itu. Begitu. Kemudian nomor 11 menuliskan rumus pengurangan sudut. Pengurangan sudut itu berarti sin A dikurangi
sin B atau sin A dikurangi cos B, tergantung nanti yang soal bagaimana. Kemudian nomor 31 berarti ini esai, uraian. Diperhatikan menentukan nilai sin A plus cos B per dibagi cos C. 32 ini juga esai juga menentukan konsep arah dan hukum kosinus untuk menentukan jarak dua titik. Jadi ini spill sedikit misalnya kapal A berlayar dengan sudut sekian, kapal B dengan sudut sekian. Jarak antara kapal A dan kapal B berapa? Di titik terakhirnya begitu. Kemudian kita menginjak pada bab yang berikutnya yaitu tentang fungsi dan pemodelannya. Nomor 12 menentukan domain dari fungsi rasional yang diberikan. Jadi kalau saya punya fungsi rasional atau fungsi pecahan sekian per sekian, maka domainnya bagaimana? Syarat domain itu jika berbentuk pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan nol. Nah, itu domainnya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan nol. Itu kalau bentuknya rasional atau bentuknya ada pembilang, ada penyebut. Nomor 13 menentukan asimtot tegak dari gambar grafik fungsi rasional. Jadi ada gambar, nanti kamu menentukan asimtot tegak. Asimtot tegak itu berarti yang vertikal. Jadi asimtot itu garis yang hanya didekati oleh kurva. Jadi kurva itu mendekati ke arah mana? Ke arah asimtot tegak. Asimtot tegak itu berarti X sama dengan berapa begitu. Kemudian menentukan ring fungsi irasional. Jadi nanti akan disajikan fungsi irasional kemudian ringnya bagaimana? Ring atau daerah hasil. Dia nomor 14 tadi sudah, nomor 15 menentukan nilai suatu fungsi logaritma. Jadi diberikan fungsi logaritma fx sama dengan misalnya a log x plus 7 misalnya. Nah, itu menentukan nilai. Kalau x-nya 2 berapa, x-nya 3 berapa gitu ya misalnya itu. Tergantung nanti pertanyaannya untuk x sama dengan berapa. 16 menentukan nilai dari gambar grafik fungsi eksponen. Jadi nanti akan disediakan fungsi eksponen. Kemudian kamu tinggal membaca dari grafik itu untuk X-nya sekian nilainya berapa. Gitu. Dari nilai X yang diberikan, Y-nya berapa. Nomor 17 menentukan nilai suatu fungsi tangga. Jadi akan diberikan fungsi tangga, kemudian di sana akan ditanyakan untuk X-nya sekian, maka jawabannya berapa? Karena fungsi tangga itu ada beberapa jawaban sehingga nanti tinggal pilih berapa. Kemudian menentukan nilai suatu fungsi piecewise. Jadi menentukan fungsi piecewise karena di sana ada beberapa rumus juga di fungsi piecewise itu. Untuk X-nya sekian nanti akan pakai rumus yang mana. Jadi harus bisa baca untuk fungsi piecewise. Nomor 33 berarti uraian, menggambar grafik fungsi logaritma. Jadi nanti kamu akan diperintahkan untuk menggambar grafik fungsi logaritma. Jadi untuk grafik fungsi logaritma perlu diingat, misalnya X-nya sekian disubstitusi ke fungsinya itu jawabnya berapa. Misalnya mulai dari min 3 berapa, untuk X-nya min 2 berapa, min 1 berapa, 0 berapa, 1 berapa, bisa menghitung itu. Kemudian berikutnya untuk bab 3 tentang turunan fungsi aljabar. Menentukan turunan pertama dari fungsi polinom. Ini mestinya polinom itu berarti fx sama dengan misalnya 2x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 plus bla bla bla. Nah, turunannya bagaimana? Berikutnya 20 menentukan nilai turunan pertama dari fungsi yang diketahui. Dari fungsi yang diketahui menentukan nilai turunan. Jadi misalnya saya punya fx sama dengan itu. Untuk f3 berapa? Jadi x-nya diganti angka 3 hasilnya berapa? Begitu nomor 21 menentukan turunan pertama dari suatu fungsi yang diketahui. F AX plus B. Jadi saya punya
Misalnya fx plus 3 itu sama dengan 5x plus 7. Nanti kamu nyari fx dulu. Kalau sudah ketemu fx berarti kamu, karena pertanyaannya turunan pertama, berarti kamu turunkan. Gitu. Nomor 22 menentukan nilai turunan pertama dari fx sama dengan u kali v. Jadi kalau fx sama dengan u kali v, maka f aksen x itu berarti uv aksen plus u aksen v. 23 menentukan turunan pertama dari suatu fungsi rasional atau fungsi pecahan. Turunan pertama. Jadi turunan pertama dari fungsi rasional berarti fx-nya berupa pecahan u per v. Kalau fx sama dengan u per v, maka f aksen x sama dengan u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Kemudian nomor 24 menentukan turunan dari suatu fungsi y sama dengan u pangkat n. Jadi aturan rantai. Jadi kalau saya punya fx sama dengan 2x plus 5 pangkat 7, maka turunannya berapa? Jadi 7-nya diturunkan dulu, kemudian di dalam kurung tetap tulis semula, pangkatnya berkurang jadi 1, berarti pangkat 6, kemudian masih dikalikan turunan dari di dalam kurung tersebut. Jadi aturan rantai. Jadi turunan dari di dalam kurung itu, misalnya tadi 2x plus berapa tadi, berarti turunannya 2. Begitu. Kemudian menentukan gradien garis kurva Y sama dengan fx di titik X1, Y1. Langkahnya mestinya fx atau Y itu kamu turunkan, Y aksen itu sama saja M gradiennya. Jadi gradien itu diperoleh dari turunan pertama dari fx. M sama dengan F aksen X diturunkan. Kalau sudah diturunkan, kamu punya X1, maka X1-nya masukkan nanti ketemu M. Berikutnya 26, menentukan titik singgung dari suatu garis Y sama dengan Fx plus C dengan kurva Y sama dengan Mx. Nah, dari sini, dari persamaan garis Y sama dengan Fx, Y sama dengan Mx plus C, itu berarti kan kamu punya M. Nah, dari M itu misalnya M-nya 2. Nah, terus dari kurva Y sama dengan Fx, kurvanya itu kamu turunkan. Turunannya itu kan sama dengan M. M-nya tahu, nanti misalnya hasilnya turunannya misalnya 2x min 5. Nah, terus ternyata M-nya 3. 2x min 5 sama dengan 3. Nanti ketemu X. Nah, pertanyaannya titik singgung, berarti jawabannya X, Y. Ketemu X. Kalau sudah ketemu X, nanti X-nya itu kamu substitusi kembali atau dimasukkan kembali ke fungsi fx ini, ke fungsi fx. Nanti akan ketemu Y. Sehingga ketemu titiknya X, Y. 27 menentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik X1, Y1. Langkah pertama yang kamu lakukan adalah menentukan gradien M sama dengan Y aksen atau F aksen X. X-nya disubstitusi sehingga ketemu M. Persamaan garis singgungnya dengan rumus Y min Y1, di sini punya X1 Y1, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. 28 menentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx yang sejajar garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi garis AX plus BY plus C sama dengan 0 itu gradiennya min A per B. Karena gradiennya min A per B dan ini sejajar, maka gradiennya sama. Kamu punya min A per B gradiennya. Nah, ini nanti terus diturunkan. Dari Y sama dengan Fx itu diturunkan, ketemu tadi punya M-nya disamadengankan, maka ketemu X. X-nya sudah ketemu, kembalikan ke fungsi, ke kurva itu tadi, maka ketemu Y, maka nanti persamaan garisnya ya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Menentukan persamaan garis normal dari kurva Y sama dengan Fx. Nomor 29. Dengan garis singgung Y sama dengan Mx plus C. 30 menentukan interval naik kurva Y sama dengan Fx. Menentukan untuk interval naik atau turun adalah dengan diturunkan sama dengan 0. Itu titik stasionernya. Sehingga nanti naik turunnya di mana akan tahu. Kemudian menentukan titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi Y sama dengan Fx. Nomor 34 berarti ini esai, itu uraian ini. Menentukan titik stasioner langkahnya berarti diturunkan dulu F aksen X sama dengan 0, kemudian kalau sudah ketemu F aksen X sama dengan 0,
maka ketemu titiknya, X, ketemu X. Nah, dari X itu akan terlihat itu daerah plus minusnya di mana. Nanti akan kelihatan itu naik atau turun. 35 menentukan banyaknya barang yang diproduksi agar keuntungan maksimum. Jadi ini soal penerapan nomor 35 soal cerita tentang produksi barang. Jadi untuk memproduksi barang agar keuntungan maksimum syaratnya apa? Diturunkan dulu sama dengan nol. Jadi fungsinya diturunkan sama dengan nol nanti akan maksimum. Jadi akan tahu barangnya berapa, keuntungannya berapa. Begitu sedikit spill tentang kisi-kisi untuk matematika tingkat lanjut kelas 11. Selamat belajar. Terima kasih.